Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali dalam rangka diskusi mata kuliah pelajaran teknologi pembelajaran. Di sini perkenalkan, saya Ahmad Fatoni dengan nomor NPM 220010111175 akan mempresentasikan materi tentang pemahaman pembelajar abad 21. Baik, langsung saja. Yang pertama, belajar adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan atau sikap baru ketika seorang individu berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Belajar tidak terjadi dengan sihir, sebaliknya guru harus membuat keputusan penting untuk memastikan pembelajaran, terutama ketika mengintegrasikan teknologi dan media ke dalam pelajaran. Nah, dalam bab ini kita akan melihat pelajar secara lebih rinci dan prinsip-prinsip pengajaran yang efektif dengan teknologi dan media yang dapat membantu proses pendidikan untuk pelajar abad ke-21. Kemudian karakteristik pembelajaran abad 21. Donovan dan Bransford tahun 2005 menyarankan bahwa guru perlu memahami karakteristik siswa mereka untuk mempersiapkan pengalaman belajar yang berkualitas bagi mereka. Mereka menyatakan bahwa pelajar abad ke-21 memasuki ruang kelas dengan praduga tentang bagaimana dunia bekerja. Mereka tidak selalu menghubungkan pengetahuan kelas dengan ide-ide mereka, tetapi ketika terlibat dalam pengalaman belajar aktif akan menarik ide-ide mereka untuk mengeksplorasi dan menguji mereka untuk memajukan pengetahuan mereka. Kemudian Neo-Tech Hike. Neo-Tech Network mendukung lingkungan belajar yang menyediakan pengaturan yang berpusat pada siswa, yang dimana yang pertama pembelajaran berbasis masalah melibatkan pelajar, kemudian yang kedua siswa dan guru memiliki kepemilikan atas pengalaman belajar mereka, kemudian teknologi terintegrasi di seluruh pengalaman belajar. Tujuannya adalah untuk menyediakan siswa dengan kurikulum terpadu yang berfokus pada pemikiran kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah sebagai kendaraan untuk belajar. Dan mereka memiliki data untuk menunjukkan bahwa ide mereka berhasil dengan tingkat kelulusan yang jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kemudian yang selanjutnya, teori belajar. Bagaimana guru memandang peran teknologi dan media di kelas sangat tergantung pada keyakinan mereka tentang bagaimana orang belajar. Nah, selama setengah abad terakhir, ada beberapa teori belajar yang dominan, dan masing-masing memiliki implikasi untuk pengajaran secara umum dan untuk penggunaan teknologi dan media pada khususnya. Di dalamnya ada perspektif perilaku. Pada 1950-an, B.F. Skinner, seorang psikolog di Universitas Harvard dan pendukung behaviorisme, melakukan studi ilmiah tentang perilaku yang dapat diamati. Dia tertarik pada perilaku sukarela seperti mempelajari keterampilan baru daripada perilaku reflektif, seperti yang diilustrasikan oleh anjing terkenal Pavlov yang mengeluarkan air liur. Dan dia menunjukkan bahwa memperkuat atau menghargai tanggapan yang dia inginkan dapat membentuk pola perilaku suatu organisme. Kemudian ada perspektif kognitif. Pada paruh kedua abad ke-20, kognitivis membuat kontribusi baru untuk teori belajar dengan menciptakan model bagaimana peserta didik menerima, memproses, dan memanipulasi informasi. Kognitivisme berdasarkan karya psikolog Swiss Jean Piaget mengeksplorasi proses mental yang digunakan individu dalam menanggapi lingkungan mereka, yaitu bagaimana orang berpikir, memecahkan masalah, dan membuat keputusan.
Kemudian ada perspektif konstruktivis. Konstruktivisme adalah gerakan yang melampaui ide-ide kognitivisme dengan mempertimbangkan keterlibatan siswa dalam pengalaman yang bermakna sebagai esensi dari experiential learning. Dan kemudian ada perspektif psikologi sosial. Psikologi sosial sendiri adalah pendekatan mapan lain untuk studi instruksi dan pembelajaran psikolog sosial melihat bagaimana organisasi sosial kelas mempengaruhi pembelajaran. Yang selanjutnya ada informasi dan instruksi. Sebagai pendidik, penting untuk membedakan antara informasi dan instruksi. Perlu kita ketahui juga, informasi adalah pengetahuan, fakta, berita, komentar, dan isi, ataupun sebagainya. Informasi dapat disajikan dalam memo, di kelas, di buku, teks, atau di web, dan sebagainya. Dan seringkali presentasi, apakah itu langsung, cetak, atau di internet. Isinya umum dan tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang ide atau materi pelajaran, untuk membangkitkan minat, untuk memberikan informasi latar belakang, atau untuk memberikan detail prosedural. Nah, kemudian ada prinsip pemanfaatan teknologi yang efektif. Di sini guru diharapkan memiliki kompetensi dalam penggunaan teknologi dalam pengajarannya. Standar teknologi pendidikan nasional untuk siswa yang tercantum dalam daftar berikut secara khusus menguraikan harapan penggunaan teknologi oleh siswa untuk membantu pembelajaran mereka. Nah, peran kita adalah membimbing siswa untuk menggunakan media ini sebagai sumber belajar mereka dengan cara yang bijaksana, aman, dan produktif. Misalnya, siswa perlu belajar menemukan berbagai sumber untuk memverifikasi fakta yang mungkin mereka dengar di berita televisi. Dan mereka perlu belajar untuk menjadi pengguna kritis dari sumber daya ini untuk memastikan bahwa mereka mendapat informasi yang baik dan kesimpulan mereka akurat. Nah, kemudian ada prinsip pemanfaatan teks efektif. Teks ada di mana-mana dalam pengalaman belajar siswa. Bahan teks meliputi buku teks, buku fiksi dan non-fiksi, koran, booklet, dan lain sebagainya. Adapun prinsip pemanfaatan teks yang efektif yang terdiri dari keuntungan. Yang pertama keuntungan, yakni meliputi ketersediaan, yang artinya materi berbasis teks sudah tersedia dalam berbagai topik dan dalam berbagai format. Kemudian dalam keuntungan sendiri ada fleksibilitas. Teks dapat disesuaikan dengan banyak tujuan dan dapat digunakan di lingkungan yang cukup terang. Kemudian ada keterbatasan. Keterbatasan sendiri di dalamnya terdiri dari tingkat membaca, yaitu keterbatasan utama bahan teks adalah tingkat membaca yang dibutuhkan untuk pemahaman. Kemudian antara lain ada menghafal. Beberapa guru mengharuskan siswa untuk menghafal banyak fakta dan definisi yang mengurangi materi teks menjadi alat bantu menghafal belaka. Kemudian ada integrasi. Integrasi sendiri, aplikasi bahan teks yang paling umum adalah menyajikan informasi. Di sini siswa diberi tugas membaca yang bertanggung jawab atas materi selama diskusi kelas dan pada tes tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah, sebagai seorang guru, hendaknya kita merekap hasil semua sistem pendidikan yang sudah kita paparkan. Dan kita sebagai guru harus ada evaluasi pada hasil akhir sudah terrealisasikan atau belumnya. Nah, di sini kita akan ingin mempertimbangkan semua jenis materi berbasis teks yang akan ditemui siswa di kelas serta kemampuan membaca individu mereka.
Itu berikut adalah salah satu contoh kita mengevaluasi bahan ajar kita selama yang sudah kita ajarkan kepada para peserta didik. Baik, alhamdulillah selesai sudah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.